Martial Peak 3421. Situasi di Roaring Tiger City menjadi semakin berbahaya setelah pertempuran ini. Selama setengah tahun, tidak ada satupun pasukan ras iblis yang datang berkunjung. Mungkin itu karena mereka takut dengan kekuatan kota harimau yang mengaum atau karena alasan lain, tetapi ras iblis tampaknya telah melupakan kota harimau yang mengamuk. Di sisi lain, kota-kota terdekat terus-menerus diserang oleh ras iblis. Dalam 2 bulan pertama, Yang Kai tidak berani bertindak gegabah, jangan sampai dia memberi kesempatan kepada ras iblis untuk dimanfaatkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan setelah memastikan bahwa ras iblis tidak akan pernah datang lagi ke kota harimau yang mengaum, Yang Kai memimpin pasukan kota harimau yang mengaum untuk menyerang. Jika ras iblis tidak menyerang kota, dia setidaknya bisa keluar dan menyerang mereka. Berkat 200.000 tentara Roaring Tiger City, kota-kota terdekat berada dalam bahaya berkali-kali, tetapi mereka selamat dari krisis dengan dukungan dari Roaring Tiger City dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tentara Roaring Tiger City terorganisir dengan baik, dan ada sebanyak 100 hingga 200 kultivator Kaisar Realem di tentara. Kemanapun mereka pergi, mereka tak terkalahkan, dan reputasi mereka menyebar jauh dan luas. Saat ini, setiap kali sebuah kota di wilayah barat tidak dalam posisi yang baik untuk bertahan, mereka akan segera mengirim permintaan bantuan ke kota harimau yang mengaum. Dengan Space Array dan Space Spirit Bed, dukungan Yang Kai sangat cepat, dan dia menyelamatkan situasi berkali-kali. Meskipun pasukan Roaring Tiger City berkinerja baik di bawah kepemimpinan Yang Kai, situasi keseluruhan tidak optimis untuk batas bintang. Dalam setengah tahun, wilayah barat telah kehilangan banyak wilayah. Ratusan kota telah jatuh, dan banyak orang tewas di medan perang. Invasi ras iblis tak terbendung. Pada tingkat ini, seluruh wilayah barat akan jatuh dalam waktu kurang dari 5 tahun. Ketika saat itu tiba, ras iblis akan menggunakan wilayah barat sebagai batu loncatan, dan wilayah timur, selatan, dan utara tidak akan damai. Kaisar Agung tidak bisa ditemukan dimanapun. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan atau apakah mereka tahu situasi batas bintang saat ini. Barisan pertahanan Roaring Tiger City perlahan diaktifkan, dan 200.000 tentara kembali dengan kemenangan. Meskipun tentara kota macan mengaum telah menderita banyak korban dalam setengah tahun terakhir, semakin banyak kultivator bergabung dengan tentara setiap hari. Oleh karena itu, jumlah pasukan kota harimau yang mengaum telah dipertahankan pada jumlah yang tetap, dan bahkan sedikit meningkat. Penduduk kota bersorak dan menyambut kembalinya tentara dengan gembira. Kali ini, Yang Kai memimpin pasukan untuk memberikan dukungan dan dapat dianggap telah berhasil mundur, menyelamatkan kota yang telah dia kirim untuk memberikan dukungan dan memukul mundur invasi 1 juta tentara ras iblis. Main, Yang Kai terkejut, dia melambaikan tangannya ke belakang, tentara di belakangnya. Di aula, seseorang sedang duduk di samping. Dia sepertinya merasakan gerakan itu dan menoleh untuk melihat. 4 pasang mata bertemu, hanya untuk melihat bahwa mata pendatang baru itu benar-benar putih, tanpa jejak hitam. Kakak Gao, Yang Kai tersenyum. Dia berjalan ke kursi kehormatan dan duduk. Seorang pelayan menyajikan teh untuknya. Kemudian, dia pergi dengan hormat. Tamu itu adalah Gao Zhan. Yang Kai mengenalnya, tetapi dia tidak mengenalnya. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan aneh. Mengapa dia datang ke sini? Orang ini adalah penerus Kaisar Agung Tiansu. Mengapa dia datang ke Roaring Tiger City bukannya melayani Kaisar Besar? Kamu merayuku. Gao Zhan membungkuk sedikit. Saudara yang berbudaya dan berbudi luhur. Ketika pasukan macan mengaum keluar, ras iblis ketakutan. Kamu telah membuat nama untuk dirimu sendiri akhir-akhir ini. Yang Kai berkata, Saudara Gao, Anda menyanjung saya. Apa yang membawa Anda ke sini? Gao Zhan menjawab, saya di sini untuk meminta saudara yang datang ke sini atas perintah tuanku. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, Tuan Tiansu ingin bertemu denganku. Ya, Yang Kai mengangguk. Oke, biarkan aku bersiap sedikit. Gao Zhan mengulurkan tangannya. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Dia baru saja menemukan Li Jiao dan Gao Sueting dan memberitahu mereka bahwa dia akan keluar sebentar dan meminta mereka untuk berhati-hati. Meskipun tidak ada tentara ras iblis di Roaring Tiger City sejak Hussein of the Demon Rache datang ke sini terakhir kali, tidak ada salahnya berhati-hati. Bagaimana jika ras iblis benar-benar menyerang saat dia pergi? Setelah menjelaskan, Yang Kai dan Gao Zhan berangkat bersama. Melalui Space Array di kota, mereka dikirim langsung ke tujuan mereka. Visi mereka kabur, dan mereka berdua menemukan diri mereka di sebuah lembah. Energi spiritual di lembah itu kaya, dan aroma bunga meresap ke udara. Ada paviliun dan teras, dan pemandangannya unik. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di medan perang dan suara pembantaian, mereka masih sedikit tidak terbiasa berada di tempat seperti itu. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, apakah ini lembah desain ilahi? Dia telah lama mendengar bahwa Kaisar Besar Tiansu tinggal di lembah desain ilahi, tetapi hanya sedikit orang yang tahu di mana lembah desain ilahi berada di batas bintang.
Yang Kai tidak tahu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa datang ke lembah desain ilahi suatu hari nanti. Gao Zhan mengangguk dan berkata, kakak senior yang benar, ini adalah lembah rahasia surga. Tuanku lebih menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi hanya ada aku dan tuanku di sini. Saya harap saudara yang dapat memaafkan kami atas segala kelalaian. Saudara Gao terlalu sopan. Yang Kai berkata dengan sopan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Gao Zhan memimpin di depan, melintasi jembatan kecil dan air yang mengalir, dan terus berjalan ke depan. Jalur berkelok-kelok di lembah desain ilahi sunyi, dan pemandangannya terus berubah. Itu masih musim semi di suatu tempat, tetapi ketika mereka melangkah keluar, mereka mungkin berada di salju putih. Ada susunan yang sangat pintar di sini, yang tampaknya dapat menyesuaikan ki dari 4 musim. Gao Zhan berhenti di depan sebuah paviliun dan mengulurkan tangannya. Mengangkat kepalanya, Yang Kai terkejut menemukan bahwa ada 2 orang yang duduk di paviliun, menatapnya dengan senyum di wajah mereka. Meskipun dia melihat pemandangan sepanjang jalan, itu tidak berarti dia tidak melihat sekeliling. Di depan paviliun di depannya, ada 2 orang yang tidak dia perhatikan, yang benar-benar aneh. Tetapi jika kedua orang ini adalah Kaisar Agung, maka itu masuk akal. Salah satunya secara alami adalah pemilik tempat ini, Kaisar Besar Tiansu, dan yang lainnya tidak asing dengan Yang Kai. Dia adalah Kaisar Besar Prajurit Binatang Mu Huang. Pada saat ini, keduanya duduk berseberangan. Ada meja batu di tengahnya. Ada teh di atas meja, dan aroma teh meluap di udara. Yang Kai melangkah maju dan memasuki paviliun. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, salam untuk 2 guru. Mu Huang tersenyum dan berkata, jangan sopan, duduk. Yang Kai mengucapkan terima kasih dan duduk di antara mereka berdua. Ada saat keheningan. Kaisar Besar Tiansu dan Kaisar Besar Prajurit Binatang tidak bersuara, seolah-olah mereka sedang menunggu teh di depan mereka mendidih. Yang Kai tidak ingin mengganggu suasana yang tenang ini, tetapi bagaimanapun juga, dia berada di antara 2 kaisar besar, jadi dia agak tidak nyaman. Dari waktu ke waktu, dia akan memutar tubuhnya dan menggerakkan lengan dan kakinya. Mu Huang menoleh dan menatapnya, apakah kamu monyet? Yang Kai tertawa canggung dan segera menundukkan kepalanya, tidak berani bergerak. Chu Tianji tertawa, itu normal bagi orang muda untuk bersemangat dan aktif. Saudaramu, tidak perlu terlalu keras padanya. Mu Huang berkata, kakak Chu, jangan tertipu oleh penampilan bocah ini. Bocah ini tidak pernah menjadi orang baik. Karena masalah dengan Mu Xiaoqi, Mu Huang selalu memiliki pendapat buruk tentang Yang Kai. Secara alami, dia tidak akan ragu untuk menyerangnya ketika dia memiliki kesempatan. Yang Kai mengeluh, Tuan Prajurit Binatang, junior ini tidak menyinggung Anda, kan? Tahun itu di Pulau Naga, saya membantu Anda. Terakhir kali, saya bahkan membawa Xiaoqi untuk mengunjungi Bibi. Mengapa Anda berbicara tentang saya seperti ini? Petik 2. Mu Huang mendengus 2 kali. Dia mengambil teko di atas meja dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia meminum semuanya dalam satu tegukan. Chu Tianji tertawa dan mengambil teko untuk menuangkan cangkir Yang Kai. Yang Kai terkejut. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, bagaimana saya bisa berani merepotkan senior? Junior ini bisa melakukannya sendiri. Ini adalah Kaisar Agung Tiansu. Dia benar-benar menuangkan teh untuknya. Tidak peduli seberapa arogan Yang Kai, dia tidak bisa menerimanya. Chu Tianji tidak peduli dan tidak bertanya. Hanya ketika cangkir Yang Kai terisi, dia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Dia perlahan berkata, saya telah mendengar banyak hal tentang Anda dari Brother Mo. Benar saja, ada bakat baru di setiap generasi. Generasi baru menggantikan yang lama. Wajah Yang Kai memerah. Dia duduk lagi dan berkata dengan canggung, Tuan Tiansu terlalu baik. Yang Kai tahu bahwa Mu Huang memiliki pendapat buruk tentangnya. Apapun yang keluar dari mulutnya pasti tidak baik. Dia tidak tahu apa yang Kaisar Agung Tiansu dengar. Chu Tianji tertawa, orang luar biasa melakukan hal-hal luar biasa. Setidaknya ketika saya masih muda, saya tidak memiliki kehidupan yang menarik dan penuh warna seperti milik Anda. Dibandingkan dengan Anda, saya jauh lebih rendah. Yang Kai memamerkan giginya, bagaimana saya luar biasa. Saya masih muda dan impulsif. Tuan, Anda adalah panutan bagi jutaan prajurit batas bintang. Chu Tianji perlahan menggelengkan kepalanya, orang tua ini dapat dianggap telah hidup selama bertahun-tahun. Saya telah melihat banyak yang disebut talenta muda, bintang yang sedang naik daun, tetapi saya belum pernah melihat yang mempesona seperti Anda. Semua orang mengatakan bahwa orang tua ini manusia bisa melihat masa lalu, melihat masa depan, dan memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Tapi orang tua ini tidak bisa melihat seperti apa masa depanmu nanti. Yang Kai terkejut, Tuan, maksud Anda masa depan junior ini membingungkan. Chu Tianji perlahan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menjelaskan. Yang Kai cemas, tetapi tinjunya tidak sebesar milik Chu Tianji, jadi dia tidak bisa memaksanya. Dia hanya bisa mengambil teh di depannya dan meneguknya. Mu Huang tidak tahan lagi, berhenti menyanjungnya.
cepat dan langsung ke intinya. Oh Chu, kamu suka bertele-tele dan menyeret semuanya. Ekspresi Yang Kai berubah serius. Ya, saya bertanya-tanya mengapa kedua senior memanggil junior ini ke sini. Bagi dua kaisar besar untuk memanggilnya ke sini, itu jelas bukan masalah kecil. Yang Kai tiba-tiba menyadari apa yang dimaksud Kaisar Besar Tian Su ketika dia berkata orang luar biasa melakukan hal-hal luar biasa. Ada misi untuknya, dan itu seharusnya menjadi misi yang sangat berbahaya. Sial, Teh Kaisar Agung benar-benar tidak enak. Kali ini, tanpa menunggu Chu Tianji berbicara, Mo Huang langsung berkata, Yang Kai, kami harap Anda dapat melakukan perjalanan ke wilayah iblis. Masuk ke wilayah iblis. Yang Kai terkejut ketika mendengar ini, masuk ke wilayah iblis untuk apa? Ekspresi Mo Huang berubah serius, bulan cerah dalam bahaya. Kami membutuhkanmu untuk menyelamatkannya. Yang Kai agak bingung ketika mendengar ini. Dia secara alami tahu bahwa Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh ke wilayah iblis. Ketika lorong antara dua dunia terbuka, beberapa kaisar besar masuk untuk menyelidiki, tetapi mereka tiba-tiba disergap oleh beberapa orang suci iblis dari wilayah iblis. Pada akhirnya, Kaisar Agung Bulan Cerah yang menahan Demon Saint itu sendirian, memberi Mo Huang dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, mereka juga mendengar bahwa Kaisar Agung Bulan Cerah tampaknya terjebak di suatu tempat, tetapi tidak ada yang tahu di mana tepatnya. Masih belum ada kabar darinya. Sekarang Mo Huang tiba-tiba ingin dia pergi ke wilayah iblis untuk menyelamatkan Kaisar Agung Bulan Cerah, Yang Kai secara alami bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, Yang Kai menarik sudut mulutnya dan berkata, Tuan, apakah Anda bercanda?